Shalom, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Sabda Sadik pada hari ini berjudul Bertahanlah dalam iman saat pencobaan menimpa. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 1 ayat 12 yang berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membayangkan ketika seseorang sedang berjalan dalam kabut tebal di suatu lingkungan pegunungan. Ia tahu tujuannya, tapi hampir tidak dapat melihat langkah berikutnya. Angin dingin bertiup, tubuhnya lelah, tetapi ia harus terus berjalan. Mengapa? Karena ia percaya di ujung perjalanan ada tempat perlindungan serta ada kehangatan. Demikianlah hidup kita saat pencobaan datang. Dunia terasa gelap, langkah terasa berat, dan sering kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tapi pada hari ini melalui Yakobus 1 ayat 12, Tuhan menegaskan kepada kita semua, bertahanlah dalam iman. Ada upah, ada harapan, dan aku beserta engkau senantiasa. Saudara-saudara, pencobaan pasti datang. Bisa berupa kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam keuangan, penyakit yang tak kunjung sembuh, kegagalan dalam studi, dalam bisnis, atau dalam pelayanan. Godaan untuk menyerah dalam iman sangatlah besar. Merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak bermanfaat, merasa cemas, dan sebagainya. Masalah selanjutnya, banyak orang hanya bertahan sebentar saja, sehingga mereka jatuh dalam dosa karena Tuhan serasa diam tidak bertindak. Mereka berhenti berdoa dan beribadah karena kecewa. Bahkan ada yang meninggalkan iman karena merasa Tuhan tidak menolong mereka. Saudara-saudara, inilah realitas kehidupan, yaitu iman sejati harus selalu diuji melalui pencobaan-pencobaan. Dan jika kita tidak memiliki landasan hidup yang kuat, kita bisa saja tumbang secara rohani. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12 memberikan solusi tegas dan penuh pengharapan, yaitu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mengapa? Karena pencobaan adalah ujian iman. Tuhan mengizinkan pencobaan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan iman kita. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita pun dimurnikan melalui penderitaan, kegagalan, dan berbagai masalah. Yang berikutnya, karena mereka yang bertahan dalam pencobaan menghasilkan upah yang kekal. Dikatakan ia akan menerima mahkota kehidupan. Bukan hanya selamat dari pencobaan, tetapi Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Ini memberikan gambaran dari kehidupan kekal, sukacita sejati, dan kehormatan dari Allah sendiri. Karena Tuhan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam firman-Nya dikatakan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan adalah kekuatan utama untuk bertahan. Iman sejati adalah tidak lari dari Tuhan saat menghadapi kesulitan dan pencobaan, tetapi justru makin mendekat kepada Tuhan. Seumpama ada dua orang bapak bernama Umar dan Tono yang menghadapi masalah yang sama, yaitu kegagalan usaha atau kegagalan bisnis. Umar memilih kecewa, menyalahkan Tuhan, lalu mundur dari persekutuan. Dan Umar kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Sedangkan Tono tetap datang ke hadapan Tuhan setiap hari, berseru, menangis di dalam doa, bekerja dengan keras, setia dalam ibadah, dan menaati firman Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Tono menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka akan suara Tuhan, dan menjadi penghiburan dan berkat bagi banyak orang. Yang membedakan bukan masalah kegagalan usaha atau bisnis, tetapi respons yang benar terhadap setiap masalahnya. Dan orang yang bertahan dalam iman, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menjadikan hidup yang mudah,
tetapi Tuhan menjanjikan perlindungan dan penyertaan-Nya serta upah yang kekal bagi mereka yang tetap taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Berkaitan dengan itu, maka mulai hari ini marilah kita mengambil langkah benar dan praktis, yaitu tidak lari dari pencobaan, tetapi menghadapi semua masalah, ujian, pencobaan kita dengan Tuhan. Tidak menghindar, tetapi kita menghadapi setiap masalah dengan iman, doa, dan berada dalam komunitas rohani yang bertumbuh. Yang kedua, membaca, merenungkan, percaya, dan melaksanakan firman Tuhan setiap hari. Pencobaan hanya bisa dilawan dengan kekuatan kuasa firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedang roh setiap hari. Yang ketiga, berdoalah sampai mujizat Tuhan terjadi. Doa bukan soal perasaan, tetapi soal hubungan akrab dengan Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu, kehendak, serta kedaulatannya. Terakhir, kita tidak berjalan sendiri. Bergabunglah dalam kelompok persekutuan sesama orang-orang yang dalam pertumbuhan iman. Mintalah dukungan doa. Tuhan dapat menguatkan kita lewat persekutuan sesama orang percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan, bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, ataupun yang paling sukses, tetapi yang tetap bertahan dan yang tetap mengasihi Tuhan meskipun dalam pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengakui bahwa pencobaan membuat kami lemah, membuat kami takut, bahkan ingin menyerah. Tetapi pada hari ini kami belajar, Engkau menjanjikan kekuatan, hikmat, serta mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap bertahan di dalam iman. Berikanlah kami kekuatan untuk tidak lari daripadamu, tetapi datang kepadamu. Kami mau mengasihimu lebih daripada apapun juga. Roh Kudus, pimpin dan kuasailah kami, dan biarlah kami senantiasa mengikut setiap langkah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Langkah-langkah yang kuat, langkah-langkah iman, sehingga kami tidak akan takut menghadapi segala masalah dan pencobaan di dalam hidup ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Percayakan hidup keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan percayakan Tuhan hidup pelayanan kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau Tuhan, kami akan mendapatkan marifat, hikmat, akal budi, kekuatan baru daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Diberkatilah hari ini, diberkatilah kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah keluarga besar kami, diberkatilah gereja-Mu Tuhan di tempat di mana kami berada. Dan biarlah di dalam segala perkara kami dapat memberikan segala pujian hormat kami kepadamu, karena Engkau layak menerimanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.